Halo Sobat Lentera, kembali lagi di Lentera Siber, kanal digital persembahan pemerintah Provinsi Bali sebagai media edukasi keamanan di dunia siber. Kali ini kita akan melakukan bincang santai dengan narasumber kita, Bapak Made Dwi Prayana. Nah, beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia kehumasan, dan di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini. Halo Bapak Dwi, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Halo, siang Nani, Sobat Lentera semua, semoga semua sehat. Ya, terima kasih sekali ini Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bijak menyikapi berita-berita di media sosial nih Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan teknologi nih Pak yang semakin pesat, sekarang media-media konvensional itu sudah mulai beralih nih Pak ke media digital. Terus terang sekarang saya jarang sekali melihat orang yang membaca koran nih Pak, karena cenderung orang-orang itu lebih mudah, lebih cepat mengakses informasi itu melalui internet, terutama media sosial nih Pak. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Dwi terhadap media mainstream dengan media sosial ini Pak? Ya Nani, betul sekali. Hari ini kita sangat dimanjakan dengan kehadiran teknologi, sehingga apa yang ada di tangan kita, perangkat teknologi ini sudah bisa dipakai untuk mengakses informasi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah revolusi di dalam dunia media, khususnya kehumasan. Kalau kita bicara dulu hanya koran, radio, televisi yang menjadi itu mungkin zamannya orang tua kita ya. Sekarang sudah berbeda gitu. Sekarang kita dengan adanya internet, informasi ini disalurkan melalui medium internet. Kita ada sekarang media online, media sosial. Ya, saya rasa memang ini perkembangan yang positif ya, untuk kita menjadi bisa lebih cepat memperoleh informasi. Nah, kalau Gitu. misalnya di koran nih Pak, sepertinya ada kode jurnalistik atau kode apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, betul. Eh, Sebenarnya kode etik jurnalistik itu eh, yang diatur itu kan wartawannya ya. Apakah dia media koran ataupun media online, sepanjang dia berprofesi sebagai wartawan, dia terikat pada kode etik jurnalistik. Dan ini yang memang penting, harus kita pertahankan, bahwa wartawan itu tidak bisa seenaknya membuat berita atau informasi. Apalagi makanya mereka harus mengikuti yang namanya ujian kompetensi atau UKW, yang diantaranya ya memahami betul kode etik jurnalistik itu. Nah, kembali lagi ke media sosial nih, Pak. Berdasarkan survei Abdi nih, Pak, pengguna media sosial ini sangat besar, Pak. Nah, gimana nih tanggapan Pak Dwi tentang fenomena media sosial ini dari segi kehumasan nih, Pak? Iya, kalau bicara media sosial ini kan eh, sebuah evolusi yang cukup panjang dari perkembangan internet. Dan kalau dulu zaman saya ada namanya Friendster, sekarang mungkin sudah tidak ada. Memang saya Eh, FTP itu, Pak. Ya, sekarang mungkin yang kita tahu semua lebih banyak terkenal itu kan Facebook, Twitter, kemudian Instagram. Nah, media-media sosial ini memang sangat powerful, saya bilang gitu ya. Karena dengan mudah sekarang dengan kehadiran teknologi,
setiap orang bisa menginstal aplikasi tersebut di handphonenya, ponsel pintarnya, dan memperoleh informasi dari situ gitu. Gitu. Nah, termasuk yang tadi kita sebut koran dan media mainstream itu pun sebenarnya juga ikut di dalam menjadi penyedia informasi di media sosial ini, karena media sosial ini kan terbuka ya. Itu di situ terlihat kekuatan dari media sosial ini, sehingga berbondong-bondong orang atau termasuk media mainstream itu katakanlah menjadi penyedia konten atau menyampaikan informasi di sana gitu. Ya, karena media sosial ini tidak mengenal usia, Pak ya, baik dari kalangan dari yang muda sampai yang tua juga sudah menggunakan sosial media sekarang ini, Pak ya. Betul, betul. Nah, bagaimana nih Pak menyikapi kan di sosial media itu Pak, berita-berita yang tersebar itu belum tentu semuanya benar. Ada juga berita palsu atau berita bohong atau berita yang belum kita ketahui kebenarannya, Pak. Nah, gimana nih Pak caranya menyikapi maraknya informasi yang keliru nih Pak di media sosial? Nah, kalau kita bicara fenomena yang media sosial saat ini, memang apapun saya rasa punya sisi positif dan negatif. Seperti orang mengibaratkan pisau itu kan bisa dipakai motong, bisa dipakai untuk menusuk orang, tergantung pemakainya kan gitu. Nah, fenomena media sosial ini dari sisi positifnya dulu ya. Kalau dari sisi positifnya kan tadi kita sudah bahas bahwa itu mudah sekali diakses, cepat. Kalau kita sebagai dari sisi kehumasan ya, memang cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat salah satunya dari melalui media sosial itu gitu saat ini. Meskipun memang apa namanya, media sosial ini kan dia aturannya belum jelas gitu. Aturannya belum jelas. Berbeda dengan media mainstream yang memang sudah punya payung hukum yang jelas gitu, sehingga tadi itu kode etik jurnalistiknya sudah jelas. Kalau di media sosial kan dan sangat terbuka ya, sangat terbuka. Itu juga mungkin yang membuat dia menjadi powerful ya. Kita hidup di era demokrasi, komen-komen itu kan bisa disampaikan. Kalau dulu yang media mainstream, yang media konvensional saya bilang, media konvensional itu kan satu arah dia. Nah, ini media sosial ini dua arah. Ini menjadi satu sisi positif bahwa kita bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan cepat atau pembaca informasi, tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik kan gitu. Nah, sisi negatifnya juga yang seperti yang tadi saya bilang, ini kan terbuka, siapapun bisa. Ada fenomena misalnya akun palsu. Gitu. Saya rasa ini sering melihat apa namanya, orang-orang berkomentar di media sosial dengan cueknya gitu. Kalau dulu kan kalau kita komentar atau ngomong, kalau kita misalnya kayak saya nih sekarang jelas itu kan, saya kan harus berpikir gitu untuk berbicara. Ya, tidak Karena asal saya nggak sembarangan gitu Pak ya. iya, karena kan kelihatan, oh ini tahu sama siapa, saya siapa, kelihatan wajahnya. Nah, akun palsu ini kan tidak kelihatan siapa dia. Nah, itu satu fenomena yang katakanlah bisa dibilang ada resikonya gitu, cukup beresiko ketika bicara soal fenomena akun palsu. Nah, dari sisi kehumasan nih Pak, gimana tentang media sosial ini Pak? Ya, kalau tadi itu selain akun palsu ya,
dari sisi kehumasan kan tadi saya bilang kita sekarang jadi mudah di komen kan. Selain kita harus update, itu satu, pertama kita harus update menyampaikan informasi. Yang kedua ini interaktif, kita bisa di komen meskipun ada fitur tutup komen, itu kan tidak apa namanya tidak terlalu penting gitu kita lakukan. Nah, justru tujuannya kan kita ingin tahu apa ini masyarakat. Nah, selain komentar ya yang harus kita moderasi bahasanya ya, harus kita moderasi, kita juga harus menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat dengan baik kan gitu. Karena dari segi kehumasan memang tujuan kita kan yang paling utama dengan membuka diri di media sosial itu kan adalah keterbukaan informasi. Nah, Jadi kalau misalkan nulis sembarangan nih Pak di media sosial, itu kan ada hukumnya Pak ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? saya tidak terlalu mendalami soal undang-undang ITE, tapi memang itu ranahnya kalau kita bicara hukum undang-undang ITE. Tetapi memang saran kepada masyarakat ketika kita menggunakan media sosial itu memang harus berhati-hati juga gitu. Siapa bilang kalau sudah pakai akun palsu pasti aman gitu kan. Kita sudah baca di berita beberapa kali tertangkapnya dalam tanda kutip buzzer yang menggunakan akun palsu karena menghina presiden misalnya. Nah, selain itu kan yang lebih berbahaya menurut saya ketika yang disebarkan itu adalah hoax gitu ya. Sekarang kan marak hoax atau berita bohong, berita palsu. Nah, Ini kan ngomong-ngomong tentang hoax nih Pak, ya, pemerintah nih Pak, gimana nih peran pemerintah dalam penanganan hoaxnya ini Pak? ya. Kalau saya sebenarnya kan lebih dari sisi kehumasan menyebarkan beritanya ya daripada mencari hoaxnya apa gitu, karena tetapi saya tetap harus tahu soal hoax ini kan, karena ada fungsi klarifikasi juga yang harus saya lakukan ketika misalnya hoax itu menyangkut dengan kebijakan-kebijakan instansi di tempat saya bekerja. Nah, hoax ini pemerintah sangat concern untuk menyampaikan hal-hal yang betul gitu. Hoax ini salah satu ancaman bagi kita karena apa ya, banyak yang bisa menjerumuskan gitu, menjerumuskan. Nanti saya akan kasih tips gimana supaya kita tidak. Nah, pemerintah kita ini apa punya medsos juga nggak nih Pak? Kira-kira, dan dipakai untuk apa nih Pak medsosnya? Ya, kalau pemerintah Provinsi Bali punya medsos dan rata-rata setiap instansi di Pemprov juga sudah punya. Kalau di Pemprov kita ada YouTube punya, kemudian di situ ada pemerintah Provinsi Bali, kemudian kita Facebook ada, Instagram ada. Kita sangat terbuka di media sosial. Dan setiap hari kita sangat update dengan
dengan perkembangan. Yang terakhir nih Pak, mungkin ada tips-tips nih Pak dalam bijak menyikapi berita-berita yang ada di media sosial nih Pak. Iya, kalau di Kominfo Provinsi Bali kita punya yang namanya 5B1S ya. Jadi yang pertama itu baca. Kalau kita buka media sosial itu kita baca dulu. B yang kedua kita berpikir gitu. Kita berpikir dalam arti mencerna isi dari konten itu, lalu kemudian mengecek apakah ini benar atau tidak. Mengecek atau tidak ini benar bisa dengan cross check ke akun resmi misalnya, atau kalau memang kita punya akses langsung ke sumbernya bisa ke langsung sumbernya. Kalaupun tidak, bisa juga dengan mesin pencari, kita cari di mesin pencari. Kalau saya biasanya gitu, kalau saya lihat konten itu meragukan, saya buka di mesin pencari dulu. Kadang saya temukan misalnya yang waktu permasalahan dikatakan ada oknum nyuntik vaksin dengan kosong itu suntikan kosong itu, saya cari di Google, ternyata itu kejadian di Amerika Selatan, di Venezuela atau di mana tahun lalu gitu, tapi dikondisikan seakan-akan di sini. Nah, itu kita cek kebenarannya dulu. Baru B yang keempat, kita lihat apakah ini baik atau buruk. Gitu. Artinya kalau memang sudah kebetulan itu benar, itu kalau kita bagikan apa dampaknya, itu kita pikirkan dulu. Makanya kan ini namanya tips bijak bermedia sosial. Jadi kebijakan itu dari kita lihat, oh ini baik untuk kita bagi bermanfaat gitu. Baik itu bermanfaat. Kalau memang rasanya bermanfaat ya kita share gitu. S yang 5B1S, S-nya itu share, kita bagikan. Siap Pak, terima kasih sekali nih Pak atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Ya Pak, dari era konvensional yang sekarang sudah mulai beralih ke era digitalisasi, kita juga sebagai pengguna media sosial harus lebih berpikir kritis dan ingat juga ya Sobat Lentera dengan tips dari Pak Dwi tadi 5B1S Pak ya. Iya loh Pak. Terima kasih sekali Bapak untuk waktunya hari ini. Mungkin ada Sama-sama dan pesan mungkin Pak untuk Sobat Lentera Pak. Ya, untuk Sobat Lentera semua, yang pertama tentu saja saya berharap kita sebagai generasi yang paham dengan kekuatan dari teknologi informasi, lebih bijak untuk menggunakan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. Memang kita ada di era di mana rasanya enak ketika mendapatkan like and share gitu. Tapi pikirkan juga apakah like and share itu sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Apakah jangan-jangan kita dapat kegembiraan dengan like, tetapi ternyata di luar sana ada orang yang sakit hati, berantem, atau bahkan malah merugikan orang lain. Jadi mari kita bijak media sosial, buatlah konten-konten yang bermanfaat, yang baik, sama-sama berkarya, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, dan ikuti media sosial Pemprov Bali untuk mendapatkan informasi terupdate di Pemprov Bali. Ya, terima kasih Pak Dwi atas pesannya. Jadi Sobat Lentera sudah lebih terbuka kan wawasannya tentang bagaimana kita harus bijak dalam bermedia sosial tentunya. Jadi cukup sampai di sini episode Lentera kita kali ini. Terima kasih sekali lagi bagi Pak Dwi atas kehadirannya sebagai narasumber kita kali ini.
Jangan lupa untuk follow Instagram @lentarasiber dan dengarkan juga podcast Lentera Siber di Spotify dan Anchor. Terima kasih, sampai jumpa.